Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudatsir Kencana akan menjelaskan mengenai paragraf. Dalam paragraf terdapat beberapa pokok bahasan yang wajib dibahas, yang diantaranya adalah pengertian dari paragraf itu sendiri, kemudian ciri-ciri dari paragraf itu sendiri, kemudian ada juga tujuan dari paragraf yang harus dapat kita ketahui, kemudian juga ada syarat-syarat dari paragraf, kemudian juga ada unsur-unsur paragraf, jenis-jenis paragraf, pengembangan paragraf, dan juga kerangka paragraf. Mari satu-satu, mari kita bahas mengenai beberapa pokok bahasan yang telah saya sebutkan tadi. Mari buat yang pertama kita bahas mengenai pengertian paragraf. Untuk pengertian paragraf tersendiri, paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Menurut salah satu pakar Cair, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri paragraf. Adapun ciri-ciri paragraf terdiri atas yang pertama, kalimat pertama. Jadi dalam kalimat pertama ini, sebuah paragraf ditandai dengan adanya bagian menjorok ke dalam arah kanan. Kemudian dengan 5 ketukan spasi kalau untuk di keyboard biasanya. Kemudian untuk jenis karangan surat yang dilakukan dengan sistem seperti ini, yang menjorok ke arah kanan tadi, itu dia untuk suatu karangan yang jenisnya surat, kemudian dan 8 ketukan untuk jenis karangan ilmiah. Jadi hanya berbeda di bagian spasi saja. Kemudian untuk yang kedua dari ciri-ciri paragraf, yaitu di dalam paragraf terdapat kalimat topik atau kalimat utama yang memuat pokok pikiran atau gagasan utama di dalamnya. Kemudian untuk gagasan utama sendiri, apa sih itu gagasan utama? Jadi gagasan utama adalah suatu hal yang dibahas atau diungkapkan dari penulis dalam sebuah teks ataupun dalam sebuah bentuk karangan. Kemudian untuk yang ketiga, ciri-ciri dari paragraf itu ada setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik atau kalimat utama gitu. Kemudian untuk yang keempat, dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi kalimat utama terlebih dahulu, baru kalimat penjelas untuk menguatkan dari si kalimat utama ini tadi begitu. Kemudian untuk berikutnya, dalam paragraf berisikan kalimat efektif. Dalam paragraf berisikan kalimat efektif, yang satu paragraf tidak lebih dari 7 kalimat. Jadi kalimat efektif itu dalam satu paragraf tidak lebih dari 7 kalimat gitu. Kemudian berikutnya kita memasuki tujuan paragraf. Bisa dilihat di sebelah kiri saya. Kemudian adapun beberapa tujuan dalam pembentukan paragraf, yaitu terdiri atas yang pertama, itu dia membedakan penulisan dalam merinci ide pokok. Kemudian yang kedua, membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. Dan yang terakhir, memberikan perhatian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat gitu. Kemudian kita masuk ke bagian syarat-syarat paragraf. Kemudian untuk syarat paragraf, dalam sebuah paragraf yang efektif harus memiliki 3 syarat. Jadi untuk membuat suatu paragraf itu harus memiliki syarat untuk bisa dikatakan paragraf itu paragraf yang efektif. Ketiga syarat itu yaitu ada kesatuan paragraf, kemudian ada kepaduan paragraf, dan juga ada pengembangan paragraf. Kesatuan paragraf itu suatu paragraf yang memiliki kesatuan apabila seluruh kalimat dalam paragraf tersebut membahas satu ide pokok atau gagasan. Kepaduan paragraf dapat tercipta apabila aliran kalimat yang dibaca lancar dan juga logis. Kemudian untuk pengembangan paragraf. Jadi pengembangan paragraf ini adalah penambahan karangan dalam bentuk kalimat penjelas terhadap ide pokok gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada unsur-unsur paragraf.
Untuk unsur-unsur paragraf, terdapat beberapa unsur paragraf, sehingga paragraf ini dikatakan paragraf yang tersusun secara logis dan juga secara sistematis. Unsur-unsur paragraf itu terdapat ada 4 macam. Yang pertama unsur transisi, yang kedua unsur kalimat topik, yang ketiga ada kalimat pengembang, dan yang terakhir kalimat penegas. Keempat unsur ini tampil secara bersama-sama atau sebagian. Oleh karena itu, suatu paragraf atau topik paragraf mengandung 2 unsur wajib, yaitu unsur wajibnya yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang. 3 unsur dan mungkin 4 unsur. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Untuk jenis-jenis paragraf ini terdapat berdasarkan posisi kalimat topik dan juga berdasarkan menurut isinya, dan juga ada berdasarkan menurut fungsinya begitu. Mari kita bahas dari yang menurut posisi kalimat topik. Seperti yang di sebelah, untuk posisi kalimat topik itu ada paragraf deduktif, kemudian ada juga paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf penuh kalimat topik. Untuk paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di awal paragraf. Kemudian paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki topik kalimat utama di akhir kalimat untuk paragraf induktif. Kemudian untuk paragraf campuran merupakan paragraf yang memiliki topik atau kalimat utama yang terletak di awal dan juga di akhir sebuah paragraf gitu. Kemudian untuk paragraf penuh kalimat topik atau kalimat utama di seluruh paragraf. Jadi setiap paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga dan keempat itu memiliki sebuah kalimat topiknya. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu jenis-jenis paragraf menurut isinya. Menurut isinya, paragraf dibedakan menjadi 5, yaitu ada paragraf persuasi, paragraf argumentatif, paragraf naratif, paragraf deskriptif, dan paragraf ekspositoris. Kemudian untuk paragraf persuasif adalah sebuah paragraf yang berisi ajakan atau usaha merebut perhatian, atau yang isinya memiliki unsur ajakan untuk si pembaca guna melakukan hal tertentu. Kemudian ada yang kedua, paragraf argumentatif adalah sebuah paragraf yang mengemukakan pendapat berdasarkan alasannya. Kemudian untuk paragraf naratif merupakan jenis karangan yang mengutarakan suatu cerita. Jadi suatu cerita akan diperjelas, dan itu yang disebut dengan sebuah paragraf naratif. Kemudian untuk paragraf deskriptif yaitu adalah jenis karangan yang berisi penggambaran atau perincian suatu objek. Jadi ini berbeda dengan paragraf naratif dan juga memiliki kesamaan dengan paragraf naratif, yang dimana paragraf naratif hanya menjelaskan sebuah cerita yang tidak terperinci, yang nantinya yang terperinci, yang berbeda dengan paragraf deskriptif yang menceritakan suatu objek secara terperinci. Kemudian ada paragraf ekspositoris, adalah sebuah paragraf yang berisi rangkaian tindakan untuk disampaikan secara informatif. Kemudian ada jenis-jenis paragraf menurut fungsinya, terdiri atas 3 antara lain sebagai berikut: paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan juga paragraf penutup. Kemudian untuk paragraf pengembang ini bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Sebagai bagian awal sebuah karangan, paragraf pembuka harus difungsikan untuk yang pertama, mengantar pokok pembicaraan, dan kedua, menarik minat pembaca, ketiga, menyiapkan atau menata pikiran untuk mengetahui isi seluruh karangan. Untuk yang kedua, ada paragraf pengembang atau paragraf isi yang bertujuan untuk mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam alinea pembuka. Paragraf ini di dalam karangan dapat difungsikan untuk mengemukakan inti persoalan, memberikan ilustrasi, dan lain sebagainya. Untuk paragraf yang terakhir itu ada paragraf penutup. Jadi paragraf penutup ini berisi kesimpulan, saran ataupun yang lainnya di dalam sebuah karangan. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam menulis paragraf penutup ini yaitu sebagai bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Kemudian isi paragraf harus berisi kesimpulan sementara atau kesimpulan akhir sebagai cerminan
inti seluruh uraian yang telah ada di dalam sebuah paragraf. Kemudian yang terakhir, sebagai bagian yang paling akhir dibaca, disarankan paragraf ini dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi para pembacanya. Kemudian untuk bagian berikutnya kita masuk ke bagian pengembangan paragraf. Dalam proses pengembangan paragraf terdapat beberapa pola di antaranya. Yang pertama ada pola umum khusus, yang kedua ada pola khusus umum, ketiga pola definisi luas. Mari kita bahas satu persatu. Dari pola umum khusus. Pada kasus pola ini, pada kalimat permulaan cenderung memiliki karakter yang menjelaskan sifat umum dan selanjutnya dijabarkan pada sebuah detail, dijabarkan secara detail begitu. Kemudian contohnya bisa dilihat di sebelah kiri saya, itu ada kita buat contohnya itu umum dan juga unggas, yang dimana kalimat khusus dari penjelas dari kata umum dan unggas ini adalah yang dimaksud itu adalah sebuah hewan yang unggas itu termasuk yaitu ayam. Kemudian kemudian kita masuk ke pola khusus umum, itu pola yang kedua, yang dimana pola ini adalah lawan dari umum dan khusus yang tadi pola pertama yang setelah saya menjelaskan. Untuk pola ini adalah lawan dari umum khusus karena pada permulaan kalimat berupa detail dan ditutup dengan kalimat yang berkarakter umum begitu. Kemudian untuk pola yang ketiga yaitu pola definisi luas. Alur ini dimanfaatkan oleh penulis untuk mengutarakan informasi atau memaknai arti dari suatu hal. Kemudian pola proses, alur proses adalah susunan dari sebuah aktivitas untuk membuat dan menghasilkan urutan ataupun rangkaian. Kemudian untuk yang kelima, pola sebab akibat. Pada pola ini paragraf akan menampilkan kronologi suatu kejadian yang akan dimasukkan ke dalam suatu paragraf secara terperinci. Kemudian untuk yang keenam, pola ilustrasi. Ilustrasi ini digunakan di saat sebuah ide dianggap tabu atau sesuatu yang sulit dijelaskan. Jadi perlu diilustrasikan agar dapat kronologi yang jelas yang sesuai dengan fakta yang didapat sebelumnya. Baik, untuk yang ketujuh itu ada pola pertentangan dan juga perbandingan. Alur pertentangan biasanya dipakai saat membicarakan suatu masalah dengan cara menajamkan suatu pendapat dalam paragraf. Kemudian yang kedelapan ada pola analisis. Alur ini dipakai saat akan membahas ide yang memiliki karakter yang umum ke dalam skema logis, analitis, dan detail. Yang kesembilan ada pola klasifikasi. Klasifikasi ini digunakan untuk mengelompokkan hal, peristiwa, atau benda yang dianggap memiliki kesamaan tertentu. Yang kesepuluh itu ada pola seleksi. Pola seleksi, alur ini dipakai untuk menentukan sesuatu apakah layak tidaknya dipakai ke dalam sebuah paragraf. Kemudian yang ke-11 ada pola klasifikasi. Pola ini digunakan untuk mengelompokkan hal, peristiwa, atau benda yang dianggap memiliki kesamaan tertentu. Kemudian ada pola seleksi. Alur ini dipakai untuk menentukan sesuatu apakah layak dipertahankan atau tidak. Caranya biasa dengan mempertimbangkan kegunaan, kondisi, dan juga manfaatnya. Kemudian ada pola titik pandang. Alur ini biasa digunakan saat penulis memiliki suatu perspektif yang tersendiri yang dituangkan ke dalam sebuah karangan. Kemudian ada pola dramatis. Alur ini biasa digunakan dengan menggunakan metode dialog percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Dan seringkali pola jenis ini pengungkapannya tersirat atau tidak secara langsung. Kemudian ada juga pola analogi. Alur ini digunakan untuk membandingkan dua intensitas berlainan yang memiliki penyesuaian dan persamaan. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir itu bisa dilihat pada sebelah kiri. Untuk pembahasan yang terakhir terdapat kerangka paragraf. Kerangka paragraf adalah suatu rancangan yang terdiri atas gagasan atau ide pokok karya tulis yang disusun secara sistematis. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.